Shalom PMMSIB kawasan Kemapung. Semua lambai-lambai tangan. Lambai. Semua-semua makan kan nih? Semua-semua makan. Awal bangun kah semua tadi? Awal bangun. Lama. Oke. Pada hari ini saya Jovian. Dan saya seperti biasa Rico Akan menjadi MC kamu pada sesi pertama pada hari ini. Sebelum itu saya mau buat pengumuman kecil. Ini peringatan kalau kamu pitandas, pastikan kamu tutup tuh pipe airnya supaya tidak ada pembaziran air. Sama please tolong telepon semua silent. Boleh? Bolehkah? Boleh? Oke, semua kita berdiri dulu. Kita berdiri. Berdiri. Kita mau semangat. Boleh gak semangat? Mana semangat orang nih? Mana? Oke. Mari kita buat tuh yell semalam. Boleh? Tapi kita TP flashlight. Boleh? Boleh dengar kah suara saya? Oke. Kita buat begini ya. From darkness. Kita buat begini. To destiny. Right, just boleh? Oke, boleh? PMMSIB kawasan Kemabung. Jangan dulu kita duduk, sabar. Kamu macam saya tengok semua masih mengantuk ini. Mengantuk kan masih? Coba kita pusing lu, semua pusing menghadap sini. Pusing menghadap sini. Kamu urut kawan kamu, urut ya. Katuk-katuk dah. Buat dia sampai selesai. Coba urut dulu. Oke, balas sekarang, balas. Akan kubalas kau. Oke. Semua kita duduk dulu. Saya lupa inform satu, pastikan kamu semua pakai name tag kamu Seterusnya sebelum kita memulakan sesi satu kita pada hari ini dijemput Pastor Hasrin untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom, apa kabar semua? Saya ajak kita semua berdiri. Kita berdiri. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang menjadi pemilik hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami sangat-sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau yang benar-benar menjamin seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau sebagai suatu persembahan hidup kami kepadamu. Pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga seluruh hidup kami bernilai, berguna, berbakti di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan semua yang terlibat pelayanan ke tangan-Mu. Berikan mereka urapan khusus daripada Engkau Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa, berikan mereka kuasa menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan semua yang hadir di tempat ini Tuhan, berikan mereka damai sejahtera sukacita. Berikan mereka keupayaan, kemampuan untuk mengikuti seminar ini, ibadah dan program ini, sehingga terjadi pertumbuhan iman di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kuasai tempat ini. Kiranya sukacita daripada Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Mari kita sama-sama katakan amin. BMM, saya mau dengar kamu punya semangat. Coba katakan righteous. Saya mau lebih kuat lagi. Righteous. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk BMM Sentral Tengah. Sekali lagi, shalom. Mari kita lambaikan tangan kita. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Kita sembah Dia. Karena kasih dan kebaikannya yang tidak pernah berubah. Karena kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan, ini kami ya Bapa, menyembah di hadirat-Mu, menyembah kepadamu di dalam segenap hati kami ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Pemuda-pemuda yang dikasihi, mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan sekali lagi kita nyatakan di hadapan Dia. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
Tuhan. Inilah sembah kami, syukur kami di hadapan Engkau untuk terus berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, selalu melambaikan tangan semua. Apa kabar semua hari ini? Saya percaya Tuhan itu hebat, amin. Mari kita semua menyanyi bagi Tuhan. Aku diberkati dan kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan kita. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Amin. Melompat bersama kita. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua sama-sama katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, anugerah Tuhan ada bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bagi kita yang berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Baiklah, mari kita teruskan pujian kita
Saya mau kita semua melompat memuji Tuhan kita dengan penuh semangat. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita. Mari dengan itu kita angkat lagu pujian ini. Kaulah kuat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu reban di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya. Baiklah, masih mau menarik? Masih semangat? Baiklah, kita sama-sama Sumazawa. Kita menyanyikan lagu Murut ini, Insuat Mai Tuhan. 1, 2, 3, Yesus, Yesus, Onsoi Kapio, yes, yes, yes. Angin suat, pakai
Saat ini saudara, saya minta untuk kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Persiapkan diri kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tujukan iman kita kepadanya saudara. Karena dia selalu menolong di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah penolong kami ya Bapa. Tak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami. Oh,
Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia dalam hidup kami. Dalam kesendirian kami, dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, dalam kelemahan kami Tuhan, dalam penderitaan kami Bapa. Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Bapa di sorga, ajari kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami pemuda-pemudi yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan persoalan, penuh dengan cabaran ini Tuhan. Hamba berdoa, kami mohon Tuhan kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Hanya Engkau penolong yang setia. Tuhan, tolong semua anak-anak muda ini Bapa, supaya mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan saja. Supaya mereka mengarahkan pengharapan mereka kepada Tuhan saja ya Bapa. Akan ada kekecewaan, akan ada keputusasaan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tetapi Engkau adalah penolong yang setia. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami untuk tidak melihat situasi dan keadaan hidup kami. Tapi tolong kami Tuhan untuk meyakini dengan berani. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, pada waktu kami duduk mendengar firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja melalui mulut dan lidah hamba-Mu yang terbatas dan tidak sempurna ini Tuhan. Dan hamba merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan. Sesungguhnya hamba tidak lebih daripada semua yang duduk mendengar. Tetapi Tuhan, dalam perkongsian firman pada pagi hari ini, kami mau berdoa biar suasana surgawi ada di tengah-tengah kami. Suasana hadirat Tuhan memenuhi kami pada waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati semua pemuda-pemudi yang ada pada saat ini. Berkati semua pemuda-pemudi yang duduk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Bapa memberi kami semangat dan kekuatan yang baru, supaya kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus Tuhan menyentuh setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar, dapat menerima firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk semua PMM. Mari salam sama kawan kiri kamu. Katakan kepada dia, aku diberkati, kamu diberkati, kita sama-sama diberkati. Boleh? Salam. Salam sama orang yang ada di sebelah kamu. Boleh sekarang? Boleh? Cakap sama dia. Aku diberkati, jangan lepas dulu. Aku diberkati, tunjuk, jari tunjuk. Masih bersalam. Coba saya minta satu orang. Siapa boleh tolong saya? Oke, macam ni ya. Oke, ready? Semua berdiri, boleh? Boleh semua berdiri bersama-sama?
Oke, macam nih. Aku diberkati, tunjuk. Buat macam nih. Kamu diberkati, kita sama-sama diberkati. Boleh? Sekali lagi. Sekali lagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita sama-sama diberkati. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi semua. Oke. Sedia? Aku diberkati, kamu diberkati, kita sama-sama diberkati. Haleluya. Cakap sama kawan kamu. Kita pulang dari tempat ini, kita tidak sama lagi. Kita pulang dari tempat ini, kita tidak sama lagi. Amin. Silakan duduk. Siap? Siap mendengar firman Tuhan? Tema kita pada pagi hari ini adalah berani untuk memimpin. Pastor mau tanya dulu. Siapa di sini yang penakut? Siapa di sini yang kalau mau pergi tandas malam-malam mesti ada kawan? Kasih cubit orang sebelah kamu. Kau jangan tidak mengaku, Mbak bilang. Siapa yang kalau pergi tandas mesti, kasih kawan siapa? Pastikan kita pulang dari tempat ini, kita tidak pernah sama lagi. Lihat kawan kamu, kalau itu kawan kamu di sebelah itu adalah salah satu yang kalau pergi tandas malam-malam. Biasanya kalau jalan gelap malam-malam, lagunya macam mana? Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Apa lagi? Kalau dia jalan gelap-gelap lagu dia lagu rohani. Sekali kalau tiada sudah ketakutan dia sudah limpas sudah tempat yang menakutkan, apa lagu dia? Hah? Biasanya apa lagu? Kicau. Kicau. Macam mana sudah tuh? Kicau. Saya tidak pandai. Oke guys, kita mau belajar firman Tuhan. Berani untuk memimpin. Next. Oke, boleh kasih next. Definisi berani boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang teguh menghadapi bahaya, kesukaran, atau ketakutan. Yang kedua, tetap bertindak walau ada risiko. Yang ketiga, tidak dikawal oleh rasa takut. Dan yang keempat, berani bukan berarti tidak takut sama sekali, tapi tetap melakukan yang benar meskipun ada rasa takut. Pemem, tema kita pada hari ini adalah memimpin dengan berani. Memimpin dengan berani. Nah, pertama sekali kita belajar tentang apa itu berani. Berani adalah hati yang kuat. Hati yang teguh untuk menghadapi bahaya, kesukaran atau ketakutan apapun.
Hati yang berani adalah tetap bertindak walau ada risiko. Berani juga bermaksud tidak dikawal oleh rasa takut. PMM, takut itu normal. Rasa takut itu normal, tetapi kita tidak boleh dikawal oleh rasa takut. Maksudnya pemuda-pemudi, PMM, adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Gelap-gelap, apalagi kalau ada bunyi-bunyi yang lain-lain kan. Rasa takut itu normal, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Menjadi berani bukan arti kita tidak takut sama sekali. Tapi menjadi berani adalah kita tetap melakukan hal yang benar. Hal yang sepatutnya, walaupun ada rasa takut. Pada pagi hari ini kita laju-laju, terus kita melihat, next. Manakala definisi memimpin adalah 1. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Hari ini banyak pengaruh. Nah, pengaruh itu akan membuatkan kita tertarik untuk melakukannya. Salah satu tren terbaru TikTok hari ini apa? Hah? Apa tuh? Apa nama dia? Hey PMM, pada mulanya hanya satu orang sahaja yang melakukan itu. Tetapi kemudian karena dia FYP terus, maka mungkin dalam masa semenit dan beberapa menit itu sudah sampai ke seluruh dunia dan semua melakukannya. Next. Memimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dan memimpin adalah membawa orang lain untuk ikut Tuhan. Memimpin adalah membawa orang lain untuk ikut Tuhan. Memimpin adalah mengurus pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini adalah definisi yang sederhana untuk kita. Manakala berani memimpin, itu berarti berani memimpin itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa orang lain, mempengaruhi kawan-kawan kita, mempengaruhi rakan-rakan kita untuk mengikut Tuhan. Siapa di sini PMM yang daftar konferensi ini sebab kawan bawa? Yang sebenarnya kamu tidak mau datang, kamu dua hati, kamu pikir-pikir, tapi kawan paksa kamu. Atau pastor yang suruh. Hah? Jadi PMM memimpin dengan berani bermaksud bukan karena kita tidak ada rasa takut di dalam memimpin, di dalam melayani, di dalam melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan, tetapi memimpin dengan berani adalah kita memberanikan diri kita meneguhkan hati kita untuk menghadapi kesukaran dan ketakutan apapun karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya mau bawa kita belajar dari satu pribadi. Pribadi tersebut adalah Gideon. Gideon adalah seorang anak muda yang hidupnya, keluarganya mengalami satu masalah pada ketika itu. Mari lihat bersama, boleh tampilkan ayat firman Tuhan yang ada. Minta PMM baca bersama-sama. Boleh tampilkan, bantu saya untuk tampilkan ayat firman Tuhan yang ada. PMM sudah jumpa? Sudah? Hakim-Hakim 6 ayat 11 sehingga ayat yang ke-16.
Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Pemem yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memberitahu kita tentang seorang pribadi yang bernama Gideon. Gideon adalah seorang yang takut. Siapa sekali lagi yang penakut di sini? Siapa sekali lagi yang penakut di sini? Pemem, lihat kawan kamu, cakap sama dia, kau tidak keseorangan. Bukan kau satu orang yang penakut, bilang. Sebab seorang tokoh, salah satu tokoh Alkitab juga yang bernama Gideon, dia takut. Apa bukti Gideon seorang yang penakut? Mari lihat bersama. Gideon seorang yang beranikah? Tidak. Gideon adalah seorang yang takut. Yang pertama, coba lihat ayat 11. Ayat 11 firman Tuhan berkata, kemudian, boleh Pemem baca sama-sama? Boleh? Sila baca sama-sama. 1, 2, 3. Gideon dalam ayat 11 ini, mari kita perhatikan sama-sama ayat firman Tuhan ini. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, Gideon mengirik gandum di tempat yang apa? Di tempat yang tersembunyi. Biasanya, Pemem, biasanya kenapa Gideon bersembunyi? Kenapa Gideon bersembunyi? Karena dia takut. Gideon bersembunyi karena dia takut. Dia takut apa? Dia takut. Gideon bersembunyi karena dia takut. Pada ketika itu, orang Israel pada zaman hakim-hakim, mereka dalam kawalan orang Midian. Orang-orang Midian menguasai orang Israel dan harta benda orang Israel
hal-hal yang ada pada orang Israel, tanaman mereka, gandum mereka, apa saja harta mereka diambil oleh orang Midian. Diambil dan dirampas secara paksa oleh orang-orang Midian. Kalau orang-orang Israel menanam, mereka hanya susah payah menanam, tetapi orang Midian yang menuai. Apa perasaan? Susah-susah payah menanam, susah-susah payah menjaga tanaman yang ada, tapi yang menerima hasil buah daripada tanaman mereka itu adalah orang Midian. Dan itu diambil secara paksa dan mereka berada di dalam kawalan orang Midian. Jadi Gideon pada ketika itu, dia melakukan kerja-kerjanya di tempat yang tersembunyi supaya orang Midian tidak mengganggu mereka. Gideon adalah seorang yang penakut sebenarnya. Tapi mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Mari kita melihat ayat yang ke-12. Kita melihat ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Ya, apa perkataan Anda di sana? Pahlawan yang gagah berani. Siapa yang cakap Gideon adalah pahlawan yang gagah berani? Siapa yang cakap? Tuhan. Tapi sebenarnya kenyataannya Gideon adalah seorang yang penakut. Gideon bersembunyi. PMM dengar sini baik-baik. Bagaimana kamu memandang diri kamu tidak sama dengan cara Tuhan memandang kamu. Kamu menganggap kamu ini bukanlah orang yang berani. Kamu mungkin menganggap kamu ini adalah orang yang tiada arti apa-apa. Kamu mungkin menganggap kamu ini bukan siapa-siapa. Tapi cara Tuhan memandang kamu. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, hebat dan istimewa di hadapan Tuhan. Kasih tahu kawan kamu hebat. Tuhan bilang, kamu berani. PMM, Gideon takut. Gideon bersembunyi. Tapi Tuhan datang kepada Gideon. Dan Tuhan bilang, Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Bagaimana mungkin Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani? Gideon bersembunyi, dia bertapuk. Tapi itulah PMM yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Cara kamu memandang diri kamu tidak sama dengan cara Tuhan memandang kamu. Kita mungkin memandang diri kita ini tidak berguna. Oleh itu, jangan sekali-kali berpikir bahwa kamu tidak berguna. Seberat apapun penderitaan kamu, seberat apapun cabaran kamu, Tuhan melihat kamu pribadi yang punya potensi yang besar. Amin. Jadi PMM, jangan karena boyfriend kamu, girlfriend kamu kasih break sama kamu dan dia bilang, saya tidak suka kamu, sudah kau tidak cantik, kau tidak handsome. Lalu kamu bilang, saya tidak mampu hidup tanpa kau. Kaulah satu-satunya nafas hidupku di dunia ini. Hello. Hanya karena kena break. Hanya karena kena kasih break, kena kasih tinggal, lalu kamu terjun jambatan. Saya ingat ada satu kisah di Jepun atau di China pada tahun yang lalu. Yang sangat viral, mungkin kamu ingat kisah ini, saya lupa nama. Lelaki yang terjun dari jambatan karena girlfriend dia
curang sama lelaki lain. Hei, mau bunuh diri? Boleh? Bolehkah tidak? Boleh kalau kamu gantung diri di pokok lada. Ikat itu tali di pokok lada. Kalau itu pokok lada lebih kuat dari kamu, boleh, silakan. Pemem, Gideon bersembunyi karena takut. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tahu Gideon takut, tapi Tuhan bilang kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Next, poin yang seterusnya. Benarkah Gideon seorang yang berani? Ada yang sedang kecewa di sini hari ini? Ada? Kalau ada, boleh jumpa dengan pastor. Pastor akan doakan kamu. Ada? Saya dengar tadi, ada bilang. Jadi, Pemem, Gideon kecewa dan tiada harapan. Coba lihat ayat 13 bersama-sama dengan saya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon sebenarnya sedang kehilangan harapan di dalam hidupnya. Kita juga sama. Tuhan, mungkin kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan ada di pihak saya. Dia itu orang baik, Mbak Tuhan. Tapi kenapa saya kena kasih tinggal? Gideon berkata seperti itu. Masa lalu nenek moyang kami itu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tapi kenapa hari ini kami di dalam tawanan orang Gideon? Kami di dalam kawalan orang Gideon. Kami di dalam kawalan orang Midian. Gideon kecewa dan tiada harapan. Seterusnya, next. Gideon rendah diri dan malu. Siapa di sini yang tidak berani buat apa-apa sebab malu? Tidak berani buat apa-apa sebab takut. Takut orang kasih ketawa. Tidak berani mau melayani di hadapan karena takut diketawakan. Tidak berani melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan karena takut ditertawakan. Pemem, kalau itu adalah kamu tidak sendirian. Gideon mengalami hal yang sama. Lalu apa yang terjadi? Mari kita melihat bersama. Bagaimana cara saya memimpin? Bagaimana cara untuk saya memimpin dengan berani? Bagaimana caranya untuk saya memimpin dengan berani? 1. Belajar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Lihat ayat 12 bersama-sama dengan saya. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apa yang membuatkan kita untuk berdapat berani memimpin adalah, jangan dengarkan apa kata orang kepada kamu, tapi dengarkan apa kata Tuhan dengan kamu. Apa kata Tuhan dengan kamu? Kamu melihat kekurangan, tapi Tuhan melihat potensi. Kamu mungkin melihat kekuranganmu, tetapi Tuhan melihat potensimu. Pemem yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kamu mungkin berpikir, oh saya ada kekurangan, saya tidak pandai ini, saya tidak pandai ini, saya tidak pandai ini. Oleh itu cari dan temukan apa potensi yang ada di dalam dirimu. Cari dan temukan apa potensi yang ada di dalam dirimu. Kalau mungkin kamu tidak pandai bercakap, kamu bukan orang yang peta bercakap, pastikan kamu mencari apa potensi yang lain yang ada pada dirimu. Karena pada waktu Gideon bersembunyi, kenapa Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Apa potensi yang ada pada Gideon? Mari kita melihat semula ayat yang ke-11. Kita melihat semula ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Apakah potensi Gideon yang kita dapat lihat dari ayat ini? Potensi Gideon dari ayat ini adalah berusaha. Sama-sama bilang, berusaha. Berusaha. Saya mau berusaha untuk Tuhan. Saya mau berusaha untuk melayani Tuhan. Saya mau berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada kata peribahasa yang mengatakan rajin dan usaha tangga, rajin dan usaha tangga kejayaan. Ada lagi, saya sering kali lihat orang post seperti ini, usaha tidak mengkhianati hasil. Gideon walaupun dia takut, tapi potensi yang ada pada diri Gideon adalah dia seorang yang berusaha. Saudara, kamu tahu untuk mengirik gandum di tempat yang tersembunyi itu bukan hal yang mudah. Untuk mengirik gandum di tempat yang tersembunyi itu bukan hal yang mudah. Kalau itu tempat yang tersembunyi, maksudnya itu adalah tempat yang tertutup. Dan kalau itu tempat yang tertutup, pasti tempatnya sangat panas. Tapi Gideon berusaha mengirik gandum. Karena gandum itu adalah sesuatu yang menjadi keperluan tubuh mereka, yang menjadi makanan mereka. Walaupun dikelilingi oleh suasana yang tidak selesa, Gideon berusaha. Kemudian apalagi potensi yang ada pada Gideon? Potensi yang ada pada Gideon adalah berani. Sama-sama bilang, rajin. Potensi yang ada pada Gideon adalah rajin. Sama-sama bilang dengan saya, rajin. Rajin. Bagaimana cara untuk kita memimpin dengan berani? Adalah firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-12, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Maka kita perlu berani, maka kita perlu berusaha dan kita perlu rajinkan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan persekutuan. Sudah diumumkan PMM ada persekutuan. Tapi kamu malas ke persekutuan. PMM, orang tua kamu bilang, tolong mama di kebun. Tolong mama buat ini. Tolong mama buat itu. Tapi apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Scroll TikTok. Nanti mak, sekejap lagi. Sekejap. Kamu tahu kan? Ketika kita scroll, waktu yang kita bilang sekejap, tanpa sadar, itu sudah berjam-jam.
Jadi PMM yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita memimpin dengan berani. Belajarlah percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Pada waktu Gideon sedang takut, Tuhan melihat Gideon dengan potensinya dan Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan melihat potensi Gideon. Jadi PMM yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita memimpin dengan berani? Bagaimana cara kita memimpin dengan berani adalah percaya apa kata Tuhan kepada kamu. Percaya apa kata Tuhan kepada kamu. Karena cara Tuhan melihat kamu tidak sama dengan cara kamu melihat dirimu sendiri. Next. Bagaimana kita dapat memimpin dengan berani? Tetap melangkah walau takut. Mari kita lihat bersama ayat yang ke-14, firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kamu boleh kasih tanda itu. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow. Ayat firman Tuhan ini bilang, Tuhan suruh Gideon. Sudahlah orang penakut. Gideon ini penakut, dia sedang membuat kerja di tempat yang tersembunyi supaya orang Midian tidak nampak dia, orang Midian tidak jumpa dia. Tapi Tuhan bilang, sekarang kamu pergi. PMM, di sidang, mungkin kamu merasa kamu tidak mampu untuk berjalan. Kamu tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kamu tidak mampu untuk melayani Tuhan. Tapi mungkin pastor kamu bilang, kau buat dulu ini. Mungkin ketua PMM kamu bilang, kamu buat ini. Gideon seperti itulah. Dalam keadaan dia takut. Dalam keadaan dia takut. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini, kalau Gideon Tuhan suruh untuk menyelamatkan bangsanya. Gideon disuruh oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin tentara. Gideon disuruh oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin tentara untuk berperang dengan orang Midian. Bagaimana si penakut ini menjadi pribadi yang memimpin dan berperang dengan orang Midian? Walaupun dia takut, Gideon tetap melangkah. Walaupun Gideon takut, Gideon tetap melakukan. PMM, memimpin dengan berani, pastikan walaupun kita dua hati, walaupun kita tidak yakin, walaupun sebenarnya kekuatan kita itu sedikit, tapi pastikan ketika kepercayaan diberikan kepada kita, maka kita bilang, oke. Saya mau melakukannya. Maka kita harus bilang, oke, saya mau melakukannya. Hari ini, mari kita pikir sama-sama. PMM, mari kita berpikir bersama-sama. Coba kamu pikir, apa keperluan yang ada di gereja kamu? Kamu mau gereja kamu jadi seperti apa? Kadang-kadang saya tanya dengan PMM saya. PMM saya bialutok, kadang-kadang saya akan tanya dengan orang. Kamu mau, apa yang kamu mau terjadi di gereja kita? Saya dengar suara hati mereka dan saya tanya, kamu mau apa? Kamu mau apa yang terjadi dengan gereja kita? Lalu satu-satu bercakap, pastor, karena kami dalam pergumulan pembangunan gereja. Kami belum ada bangunan gereja. Lalu satu persatu dari mereka, pastor, kami mau gereja kita siap. Pastor, kami mau saya mau gereja kita ada musik, saya mau gereja kita begini, saya mau pelayanan kita begini. Apakah kamu ada pikiran yang seperti itu? Ada?
Kamu lihat pemimpin di gereja kamu, kamu lihat pelayanan di gereja kamu. Kamu mau kamu mau situasi seperti itu? Mau? Maka firman Tuhan bilang hari ini, hai pahlawan yang gagah berani. PMM, oleh itu, kamu pulang dari konferensi ini, pulang ke gereja kamu. Walau sebenarnya kamu tidak yakin, walau sebenarnya kamu takut, walau sebenarnya kamu tidak mampu. Dengarkan firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau melakukannya. Tuhan saya mau melangkah di dalam Engkau walaupun saya tidak yakin, tolong yakinkan saya. Tuhan saya mau melayani Engkau walaupun saya tidak yakin tapi saya tetap mau melangkah. Karena saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Amin. PMM, walaupun sebenarnya kamu tahu tiada orang yang terus jadi sempurna. Tiada orang yang terus buat pelayanan semua jadi. Memang akan ada proses yang namanya gagal, akan ada proses jatuh bangun di dalam pelayanan. Tapi mari kita sama-sama tetap melangkah. Walau di dalam kesukaran. PMM yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ada di gerejamu? Apa keperluan gerejamu? Kamu adalah pribadi yang sangat diperlukan di dalam gereja. Kamu tahu gereja tanpa kita anak-anak muda. Gereja tanpa kita anak-anak muda tidak akan kemana-mana. Karena kita adalah pribadi yang sebenarnya ada di dalam gereja itu karena rancangan dan kehendak Tuhan. Amin. PMM, firman Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-14, aku mengutus engkau. Hari ini Tuhan berfirman, aku mengutus engkau, maka pulanglah. Pada waktu kita pulang dari konferensi ini, maka apa yang Tuhan mau lakukan di gereja, apa yang Tuhan mau kamu lakukan di gerejamu, lakukan itu dengan sepenuh hati. Seterusnya, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, mari kita lihat bersama dalam ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Tuhan bilang, aku menyertai engkau, maka engkau akan mengalahkan orang Midian itu sampai habis. PMM, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata untuk kita, kita akan mengalahkan cabaran kita. Katakan bersama dengan saya akan menang. Saya akan menang. Saya berhasil. Saya pasti menang. Katakan itu kepada diri kamu sendiri, saya pasti menang. Saya pasti berhasil. Saya pasti diberkati. Jangan seringkali mengatakan, oh ya, siapalah saya ini. Tapi katakan, saya pasti menang. Saya pasti berhasil. Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Sekali lagi, shake hand dengan kawan sebelah kamu. Saya menang. Kamu menang. High five. Kita sama-sama menang. Saya berhasil. Kamu berhasil. Kita sama-sama berhasil. Saya berjaya. Kamu akan berjaya. Kita sama-sama berjaya. Mari berdiri bersama-sama. PMM, siapa di sini pulang dari tempat ini
saya mau lakukan perubahan di gereja saya. Amin. Saya mau jadi pembawa perubahan di gereja saya. Apa yang terjadi saat kita memimpin dengan berani? Mari kita buka satu ayat firman Tuhan yang terakhir. Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu selama 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Perhatikan, sepanjang hidup Gideon, orang Israel hidup dalam aman damai. Kenapa? Karena Gideon melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Gideon belajar percaya kepada Tuhan. Gideon belajar percaya kepada firman Tuhan. Hari ini PMM, percayakan Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini, walau dalam ketakutan, mari kita sama-sama melangkah. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini, kita pegang janji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, salam dengan orang sebelah kamu. Saya berjaya, kamu pasti berjaya. Kita sama-sama berjaya. Ucapkan berkat itu kepada kawan kamu. Saya akan berani. Kamu juga akan jadi berani. Kita sama-sama berani. High five kedua-dua tangan kamu. Karena Tuhan ada dengan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan bersama dengan saya, maka saya pasti menang. Karena Tuhan ada di dalam hidup saya, maka saya pasti akan berhasil. Karena Tuhan ada di dalam hidup saya, maka saya tidak akan kalah. Bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku. Dalam semasa pujian ini dinyanyikan, kita berdoa kepada Tuhan. Minta tolong Tuhan untuk teguhkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan kekuatanku. Engkaulah kuatku Yang menopang hidupku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita akui bersama, bukan dengan kekuatan kita, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. mari angkat tangan kita bersama.
yang tertutup. Arahkan pandangan dan perhatianmu kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita melangkah di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak muda. Mari melangkah dengan berani. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk gagal. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghancurkan hidup kita. Tapi justru Tuhan memanggil kita untuk menjadikan kita pribadi yang berhasil. Tapi ada satu hal yang kita harus lakukan dan perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini berkata, percayakan kekuatan Tuhan. Percayakan kekuatan Tuhan. Percayakan firman Tuhan. Maka melangkahlah di dalam pelayananmu dengan kekuatan yang Tuhan beri. Melangkahlah di dalam pelayananmu, di dalam kehidupanmu dengan kekuatan yang Tuhan beri, bukan kekuatanmu. Bukan kekuatan manusia. Sekali lagi, sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan dan doa kita bersama-sama, bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku, Mari datang di hadapan Tuhan. dapat jalani Berdoa kepada Tuhan. tanpa Tuhan. Minta Tuhan memberikanmu kekuatan dan keberanian. Ku tak mampu sendiri. Oh, haleluya Tuhan. Engkaulah kuatku Haleluya Bapa. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Let's go. Haleluya ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Saat kami menghadap tahta-Mu Tuhan, saat kami memanggil nama-Mu,
saat kami berada di tempat ini dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Setiap kami yang hadir bahkan menikmati firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Kami percaya setiap langkah kami sangat berharga Tuhan. Jantung kami, nafas kami Tuhan, hanya milik-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu, agar kami mengerti Tuhan, kasih-Mu yang sangat luar biasa. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, dan Engkaulah segala-galanya. Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama. Mari semua katakan bersama-sama, amin. Biar sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bersalaman di kiri dan kanan kita. Saya ajar bersama-sama begini, kejap-kejap. Salam kasih. Kamu diberkati. Begini, gini. Salam kasih. Kamu diberkati. Sama-sama diberkati. Haleluya, dipersilakan duduk. Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk. Haleluya, berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Untuk seterusnya, cendera hati untuk penceramah kita pada hari ini. Jadi diminta Pastor Mariam dan Penatua Hirbon untuk maju ke hadapan. Pastor Mariam mendapatkan cendera mata. MC tidak. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai lagi, tepuk tangan untuk kita punya penceramah tadi. Oke, seterusnya kita masuk di dalam ruang pengumuman. Untuk pengumuman peringatan untuk semua peserta. Kalau kamu jalan hati-hati, kamu tengok tuh kabel-kabel. Jaga kamu tersandung terus tak jatuh. Terus tuh kabel pun tak lepas nanti. Itu kamu hati-hati sama boleh tunjuk tuh pelandewan. Nih, kamu semua nampak kah? Nampak tuh pelandewan? Tidak. Nih, di sini kita nampak situ pintu keluar. Di sebelah kiri saya tanda lelaki dan di sebelah kanan saya sini dia tanda perempuan. Boleh? Seterusnya ada kita masih menjual baju official. Harga dia Rp50. 50. Sabar belum habis. Untuk 2 baju. Jadi 1 baju berapa? Betul, 1 baju Rp25. Dia ada di depan counter dekat pintu utama dewan. Dan jangan lupa kamu beli-beli, ada gerai sana. Bolehkah? Itu baju ada size untuk saya kak? Ada, tapi size dia limited dan tidak terlalu banyak. Jadi siapa cepat, dia cepat. Siapa cepat dia dapat. Oke. Kata-kata hari ini, siapa cepat dia cepat.
saya ingin menambah yang tentang kemarin. Kemarin saya cek handphone, saya tengok TikTok, masih belum ada yang ikut itu challenge. Kami malu, yang buak. Saya nyatakan syarat dia lagi, kamu mengambil selfie secara solo. Yang kedua, video kreatif secara solo. Apa-apalah, jedak-jeduk apakah, kamu menarik kede apa. Yang penting jadilah video dan wajib ada tag peserta. Jadi rugi-rugi kamu rugi-rugi kamu buat video, rugi-rugi kamu ambil gambar cantik-cantik, handsome-handsome, tiada tag, disqualified. Riko, Yes. mau hantar di mana itu video? Itu video kita perlu hantar di TikTok. Statusnya boleh kah? Status WhatsApp? Kau jangan kurang ajar. Oh, sorry. Bukan di status WhatsApp ah. Itu tidak kira mau 5.000 ke like kah kamu di WhatsApp kamu, tidak akan dipeduli. Dan wajib ada hashtag KPMMKK4 atau hashtag Righteous. Bagus kamu buatlah dari sekarang. Kalau saya upload nanti tidak can kamu ini. Bagus kamu buat dari sekarang. Mari kita semua berdiri dulu. Berdiri. Semua kita berdiri peserta. Kita buat yel kita dulu, boleh nggak? Semangat guys, semangat. Boleh kita buat yel kita, semangat lu, semangat. Stretching lu, stretching kiri kanan. Nanti ada yang begini sakit pinggang, aduh. Oke. Mentuo. Oke, sediakan semua. Bersedia? Saya mau dengar suara yang paling kuat, bersedia? Wira berwibawa. Bukan. Yes. PMM SIB kawasan Kamabong. Belum semangat ini. Itulah saya tengok macam tidak Macam meriah. kurang kan? Ya. Oh iya. Tadi saya Tidak tengok- semangat ini lagi nih. Itulah saya tengok tadi. Oke, kita ulang lagi ya, satu kali lagi. Paling kuat, paling meriah. Paling semangat lagi boleh? Boleh gak paling semangat? Saya mau dengar semua paling kuat, boleh? 1, 2, 3. PMM SIB kawasan Kamabong. Haleluya. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri sesi 1 pada hari ini, kita jemput Pastor Juria untuk membawa kita di dalam doa penutup. Oke, terima kasih kepada pengacara. Pemuda-pemudi yang ikut sebelum ini sekarang sudah bertobat dan berubah menjadi pemberani. Karena siapa? Kurang ini. Karena siapa? Cakap dengan iman kamu. Karena siapa? Sama-sama kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Oke, sekarang kita semua berdoa. Tutup tangan, apalagi? Apalagi? Masih sekolah minggu ini? Tidak apa. Oke, itu sebenarnya kamu sudah dididik, dibimbing oleh guru-guru PKK.
Jadi sampai sekarang ini iman kamu lagi luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Pastor yang memimpin kita di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami, Bapak yang mulia, kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyertai sesi yang pertama ini. Kami diberkati di dalam sesi yang pertama ini, kami dihidangkan baik itu puji sembah kami kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apatah lagi kami dihidangkan berkat yang begitu luar biasa, makanan yang sangat istimewa, yang memberi kesuburan di dalam iman kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Mariam, yang memberkati kami pada sesi yang pertama ini. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang senantiasa menyempurnakan kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya berdoa Bapa, benih firman Tuhan yang sudah ditabur untuk kami pada sesi pertama ini, kiranya benih itu Tuhan terus bertumbuh. Dan benih itulah Tuhan yang menghidupkan iman percaya kami untuk menjalani kehidupan kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan menjemput kami semua masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan, saat ini saya berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu Tuhan yang pada sebelum ini ya Tuhan, khususnya pemuda-pemudi yang mengalami rasa takut di dalam hati, tidak dapat bertindak, tidak dapat membuat keputusan yang baik karena ketakutan itu yang menguasai. Tetapi seperti firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan, semua keberanian itu Tuhan yang Tuhan sudah perjelaskan melalui firman Tuhan yang kami pelajari, yaitu tokoh Gideon ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, supaya keberanian itu hanya Tuhan yang memberikan kami Tuhan segala kemampuan lewat daripada iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan berehat dan kembali di tempat ini. Tuhan saja yang melindungi, Tuhan saja yang memimpin, dan Tuhan saja memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi ini, kami diberkati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Semua anak-anak muda yang bersemangat dan penuh dengan keberanian di hadapan Tuhan, mari kita katakan sama-sama, lebih kuat lagi. Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan. Oke, kamu semua sekarang boleh rehat. Kita kumpul balik dalam dewan. 10:30 boleh kah? 10:30.